Halo teman-teman, kami dari Barcoding. Saat ini kami akan mempresentasikan proposal perancangan dan implementasi aplikasi Mobile Week atau Wadah Informasi Kepanitiaan Fakultas Teknologi Informasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mutiara Mince dan di sini saya bersama ketiga teman saya. Yang pertama Bartolomeus Bima, Claudio Pasca, dan Yohanes Aditya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang aplikasinya, saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang pendahuluan yang menjadi dasar kami untuk merancang aplikasi ini. Untuk yang pertama, sebagai mahasiswa kita tahu bersama ada beberapa syarat kita untuk lulus, salah satunya yaitu untuk pengumpulan poin. Nah, cara untuk mendapatkan poin tersebut yaitu salah satunya dengan menjadi panitia dalam suatu kegiatan. Selanjutnya untuk saat ini penyampaian informasi terkait pendaftaran kepanitiaan melalui email, web fakultas, dan media sosial seperti Instagram dan sebagainya yang kami anggap kurang efektif sehingga kami membuat suatu aplikasi yang memusatkan informasi terkait kepanitiaan tersebut. Dan untuk pendahuluan yang ketiga, ada teknologi yang banyak digunakan yaitu Firebase yang dapat membantu kami untuk merancang dan mengembangkan aplikasi ini. Nah, kami memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk lembaga kemahasiswaan yang membantu fungsionaris LK dalam mengelola kegiatan, dan selanjutnya untuk mahasiswa yang membantu mahasiswa untuk menangkap informasi dengan tidak memisah-misahkan informasi ke berbagai media sosial, melainkan memusatkannya dalam satu aplikasi khusus. Dan selanjutnya untuk sasaran dan keluarannya, yang pertama aplikasi terimplementasi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, dan selanjutnya para pengguna siap menggunakan aplikasi yang telah dibuat, dan yang ketiga infrastruktur di tempat penggunaan dapat mendukung aplikasi yang telah kita buat. Dan untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya Yohanes. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pada kondisi saat ini, yaitu kurang efektifnya dalam penyebaran informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan, di mana informasi yang diberikan itu tidak terpusat. Kemudian kebutuhan fungsional, yaitu aplikasi berbasis mobile sebagai aplikasi utama yang akan digunakan oleh user dalam menggunakan setiap layanan yang ada. Kemudian di sini mempunyai fitur publikasi, kemudian daftar riwayat keaktifan kemahasiswaan dan daftar riwayat sertifikat yang sebelumnya sudah didapat. Kemudian ada fitur pendaftaran kegiatan kemahasiswaan dan pengumpulan berkas secara online. Kemudian ada fitur notifikasi untuk setiap kali publikasi kegiatan. Kemudian di sini menggunakan database untuk memproses dan menyimpan semua proses bisnis yang dilakukan. Kemudian kebutuhan aplikasi. Di sini terdapat modul notifikasi, yaitu digunakan untuk notifikasi otomatis setiap kali publikasi sebuah perekrutan baru yang secara otomatis akan diterima oleh mahasiswa di smartphone masing-masing sebagai reminder. Kemudian pada database-nya mempunyai ruang penyimpanan yang besar agar dapat memproses semua proses bisnis yang telah dilakukan. Kemudian modul e-registration dan e-filing. Jadi di sini pengelolaan pendaftaran dan pengumpulan atau pengarsipan dokumen pendaftaran secara online sistem, yaitu dapat upload dan download dokumen dan dapat melakukan sorting. Kemudian metodologi langkah-langkah, solusi, dan implementasi. Di sini kami punya dua metodologi. Yang pertama yaitu R&D Sugiono. Di sini kami butuh metode ini untuk memperkuat riset dan latar belakang permasalahan yang ada. Di sini kami berhenti pada uji coba produk karena di tahap-tahap berikutnya sampai ke produksi massal kami tidak memerlukan. Kemudian selanjutnya adalah metode waterfall. Di sini kami perlu metode ini sebagai implementasi atau penulisan kode program, kemudian dan penerapan program dan pemeliharaan, karena di metode R&D Sugiono ini kami tidak memproduksi program ini secara massal. Jadi di sini kami membutuhkan metode waterfall ini untuk penerapan program dan pemeliharaan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Yohanes karena sudah menjelaskan di bagian sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini.
Jadi arsitektur sistem yang digunakan adalah arsitektur MVVM atau arsitektur model view model. Kenapa kami ingin menggunakan arsitektur ini? Karena yang pertama, arsitektur ini hemat dalam penggunaan memori, dan yang kedua, dalam pengimplementasian fitur, arsitektur ini itu dinilai lebih baik seperti itu. Lalu ini ada activity diagram dari login dan create account, di mana di sini menggambarkan bagaimana user bisa mendaftar, membuat akun dan juga dapat login akun. Nah, user di sini apabila ingin membuat akun, dia tinggal mengisi data diri, lalu data diri tersebut diverifikasi di database. Apabila sukses, maka akunnya akan terdaftar. Setelah akun sudah terdaftar, maka user dapat login dengan cara memasukkan ID dan juga password. Apabila ID dan juga passwordnya berhasil divalidasi, maka user akan diarahkan ke beranda. Lalu selanjutnya di sini ada activity diagram dari informasi kepanitiaan dan pendaftaran. Jadi di sini user dapat melihat informasi tentang kepanitiaan apa saja yang sedang membuka bursa kepanitiaan. Apabila ingin mendaftar, user dapat langsung mengisi data mahasiswa seperti KTM dan lain-lain, lalu diverifikasi selanjutnya di database sehingga datanya tersimpan. Setelah diverifikasi, datanya nanti akan disimpan di database. Nah, setelah itu di aplikasi akan tertera bahwa user berhasil mendaftar seperti itu. Tinggal menunggu informasi lebih lanjut. Selanjutnya ada activity diagram dari daftar riwayat kepanitiaan. Nah, di sini user dapat melihat daftar riwayat kepanitiaan dan juga dapat melihat daftar sertifikat, yang dimana aplikasi akan mengambil data-datanya dari database. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada biaya proyek yang dibutuhkan selama pengembangan aplikasi. Ada tenaga ahli yang biayanya sebesar 38.900.000, lalu juga ada biaya sistem sebesar 11.750.000, yang dimana nanti akumulasi biayanya adalah 50.650.000. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Claudio. Terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Claudio Mananohas, NIM 672018-279. Di sini saya akan menjelaskan waktu pekerjaannya. Sini yang pertama rekrutmen awal. Durasi pengerjaannya 2 hari. Yang kedua itu kita membuat mockup, durasi pembuatannya 5 hari. Yang ketiga vaccine recruitment, durasinya selama 2 hari. Yang keempat itu merancang database, durasinya 5 hari. Yang kelima itu merancang UI, durasinya 14 hari. Yang keenam itu ada implementasi coding, durasinya 55 hari. Yang ketujuh itu testing aplikasi, durasinya 5 hari. Yang ke-8 perbaikan bug, durasinya 5 hari. Yang ke-9 itu penulisan laporan selama 4 hari. Start pekerjaannya itu dari tanggal 1 sampai selesai, sampai penulisan laporan itu sampai tanggal 29. Sampai 9 Oktober. Nah, hasil dari pekerjaan tadi itu ada aplikasi yang sudah terpublikasikan di Play Store dan bisa di-download dan bisa digunakan. Ada user manual dan laporan. Nah, yang ini penutup. Dengan adanya aplikasi Wadah Informasi Kepanitiaan atau WIK, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi pusat informasi kepanitiaan bagi mahasiswa, dan mahasiswa dapat mencari semua informasi mengenai bursa kepanitiaan yang telah dibuka. Selain itu, mahasiswa dapat melihat daftar riwayat kepanitiaan yang sebelumnya telah diikuti dan daftar riwayat sertifikat yang telah didapat. Semua proses dilakukan secara online tanpa datang langsung ke fakultas. Oke, sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.